Dua, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer 208 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan. Primer, bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 12 bulan Maret tahun 2026 atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2026 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2026 di Mesbais TNI Jakarta Selatan dan di Jalan Salemba 1 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 208 Jakarta telah melakukan tindak pidana setiap orang yang turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dengan cara-cara sebagai berikut. A. Bahwa Serda Mar Edi Sudarto atau terdakwa 1 menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan secata PK tahun 2002 di Kodik Latal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikmar Gunung Sahari Surabaya. Setelah lulus terdakwa ditugaskan di Yon Arhanud 1 Marinir Surabaya. Kemudian pada tahun 2020 terdakwa mengikuti pendidikan Sabarek. Setelah lulus terdakwa kembali bertugas di Kima Menat Marinir Surabaya. Selanjutnya sejak bulan November 2025 terdakwa dimutasikan ke Denma Bais TNI sampai dengan sekarang berpangkat Serda Mar NRP 102064 Jabatan Kaminsi Minlok Denma Bais TNI. B. Bahwa Letumar Budi Haryanto Widi Cahyono atau terdakwa 2 menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcaba PK TNI AL tahun 2002 di Kodik Latal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Selanjutnya terdakwa melanjutkan Dikjurba Zeni, lulus dilantik dengan pangkat Serda TNI AL dan di Pusdikmar Surabaya. Setelah lulus terdakwa ditugaskan di Yonseni Marinir. Kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2020 terdakwa mengikuti Diktupa TNI AL di Kodik Latal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan 2 dan ditugaskan di Yonmar Harlan 4 Batam. Setelah itu pada tahun 2025 terdakwa mengikuti Susarpa Intelstrat Bais TNI di Cilandak Bogor. Kemudian pada bulan November 2025 terdakwa dimutasikan ke Bais TNI sampai dengan sekarang dengan pangkat Letumar NRP 23990-P. Jabatan Pak Urwat Sat Arwat Denma Bais TNI. C. Bahwa Kapten Mar Nandala Dwi Prasetyo atau terdakwa 3 menjadi prajurit TNI AL melalui secaba TNI AL tahun 2004 di Kodik Latal Surabaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya terdakwa melanjutkan pendidikan perbekalan peralatan Jurba Bekpal Marinir TNI AL tahun 2006. Setelah lulus terdakwa ditugaskan di Pasmar 1 Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2020 terdakwa melaksanakan pendidikan di Tupa. Setelah selesai terdakwa dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Lanmar Jakarta. Kemudian pada bulan November 2025 terdakwa dimutasikan ke Bais TNI sebagai Kasjasmani Bais TNI sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Mar NRP 240121-P Jabatan Kepala Jasmani Markas Badan Intelijen Strategis atau Bais TNI. D. Bahwa Letupas Samilaka terdakwa 4 menjadi prajurit TNI AL melalui Dikma BPK 30 tahun 2005 di Lanut Adi Sumarmo Solo. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya terdakwa melanjutkan pendidikan Surjurba Paskas Angkatan 9 di Lanut Sulaiman Badung. Setelah lulus terdakwa ditugaskan di Batalion Makna 1 Paskas Halim. Selanjutnya pada tahun 2021 terdakwa mengikuti pendidikan Setupa di Lanut Adi Sumarmo Solo. Setelah selesai terdakwa dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Detasemen Matra 1 Paskas. Kemudian pada bulan November 2025 terdakwa dimutasikan ke Bais TNI sampai dengan sekarang dengan pangkat Letu NRP 533904 Jabatan Pak Urwat Denma Bais TNI. E. Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 kenal dengan saudara Andri Yunus sejak tanggal 16 Maret 2025 saat memaksa masuk instruksi pada saat rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Dengan kejadian tersebut, para terdakwa menilai saudara Andri Yunus telah melecehkan institusi TNI bahkan menginjak-injak institusi TNI. F. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2026 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2 bertemu di Masjid Al-Ikhlas Bais TNI.
Saat itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengobrol biasa terkait kehidupan pribadi dan dinas. Di tengah obrolan, terdakwa 1 menyampaikan video viral saat saudara Andri Yunus yang memaksa masuk dan menginterupsi pada saat sidang rapat revisi Undang-Undang TNI berjalan di Hotel Fairmont pada tanggal 16 Maret 2025. Setelah selesai, terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali ke mes Bais TNI dan saat itu terdakwa 2 berkata, nanti kita bicarakan lagi. G. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 sekira pukul 18.30 WIB setelah buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada di mes untuk minum kopi sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian pada saat ngobrol, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 4 dan mengajak untuk ngopi bersama di mes. Akan tetapi karena terdakwa 4 sudah pulang, terdakwa 4 menjawab besok saja. Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan mengobrol sampai larut malam. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 istirahat. H. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 buka puasa. Setelah selesai buka puasa, terdakwa 1 dan terdakwa 2 minum kopi di mes Bais TNI. Tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 datang ke kamar terdakwa 1 di mes Denma Bais TNI. Sesampainya di kamar terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta terdakwa 4 mulai minum kopi bersama sambil berbincang-bincang. Di sela-sela perbincangan, terdakwa 1 mengatakan kekesalannya kepada saudara Andri Yunus dengan berkata, saudara Andri Yunus telah memaksa masuk ruang rapat Hotel Fairmont, Jakarta yang sedang membahas revisi Undang-Undang TNI, sehingga saudara Andri Yunus telah menginjak-injak institusi TNI. Dengan cara saudara Andri Yunus bersama LSM Kontras menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, saudara Andri Yunus menuduh TNI mengintimidasi dan melakukan teror di kantor Kontras, serta TNI juga dituduh menjadi dalang atau aktor tragedi kerusuhan akhir bulan Agustus 2025, dan saudara Andri Yunus juga gencar melancarkan narasi anti-militerisme, dan terdakwa 1 berkata ingin memukul saudara Andri Yunus sebagai pelajaran dan sebagai efek jerah. Akan tetapi terdakwa 2 berkata jangan dipukuli, tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat. Terdakwa 1 berkata, saya saja yang menyiram. Mendengar ide terdakwa 2 tersebut, terdakwa 3 setuju dan berkata, kalau begitu kita kerjakan bersama-sama. Saat itu terdakwa 1 mencari informasi melalui Google terkait kegiatan saudara Andri Yunus. Dengan hasil, saudara Andri Yunus memiliki kegiatan acara rutin, yaitu acara Kamisan di Monas. Mendengar informasi tersebut, terdakwa 3 berkata, ya sudah kalau begitu besok kita ke lokasi dan memberi pelajaran kepada saudara Andri Yunus. Selanjutnya terdakwa 3 membagi tugas, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mencari saudara Andri Yunus ke kantor Kontras, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mencari ke YLBHI. Setelah selesai mengobrol sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, dan terdakwa 4 istirahat bersama di kamar terdakwa 1 dan terdakwa 2. I. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 sekira pukul 16.30 WIB, para terdakwa berangkat bersama-sama dari lantai 4 dengan posisi terdakwa 1 dan terdakwa 2 berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Scotland warna putih Nopol F3151BY milik terdakwa 3, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna abu-abu nomor B3334CLK milik terdakwa 4. Sesampainya di lantai 1, terdakwa 2 berhenti di parkiran mobil ambulan Denkes Bais TNI. Saat itu, terdakwa 1 menunggu di sepeda motor, sedangkan terdakwa 2 berjalan ke bengkel mobil Denma Bais TNI. J. Bahwa sesampainya di bengkel, terdakwa 2 mengambil aki bekas yang berada di pojokan depan toilet atau kamar mandi, lalu menuangkan air aki dan cairan pembersih karat yang berada di dalam lemari besi yang tidak dikunci. Kemudian terdakwa mencampur kedua cairan tersebut ke dalam gelas tumbler warna ungu dengan tutup warna hitam yang terdakwa 2 bawa dari kamar. Selanjutnya terdakwa 2 membungkus tumbler tersebut ke plastik
kresek warna hitam dan menggantungnya di sepeda motor bagian depan. K. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB para terdakwa berangkat bersama-sama menggunakan dua sepeda motor dari Meds Denma Bay TNI melalui pintu belakang untuk keluar masuk motor dengan posisi terdakwa 2 membonceng terdakwa 1. Saat itu terdakwa 2 menggunakan helm SNI, pakaian baju batik lengan pendek corak biru putih, celana jeans warna biru, sepatu kets warna coklat ada warna biru di lidah dan belakang sepatu. Sedangkan terdakwa 1 menggunakan topi warna hitam, memakai kaos lengan panjang warna biru tanpa kerah, celana jeans warna biru dongker dan sepatu warna biru menuju acara kamisan di Monas. L. Bahwa sesampainya di Monas, para terdakwa tidak menemukan keberadaan saudara Andri Yunus. Kemudian para terdakwa melanjutkan mencari saudara Andri Yunus ke tempat lain dan sampainya di Tugu Tani, terdakwa 1 dan terdakwa 2 berpisah dengan terdakwa 3 dan terdakwa 4, di mana terdakwa 3 dan terdakwa 4 ke arah YLBHI, sedangkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke arah Kuitang. Akan tetapi sebelum lampu merah Atrium Senen, Jakarta Pusat, terdakwa 2 balik arah dan masuk ke jalan kampung dan tembus di jalan Keramat Raya untuk memantau seputar kantor Kontras. M. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berhenti di warung kopi di daerah Cikini, Jakarta Pusat untuk berbuka puasa. Setelah selesai, terdakwa 3 dan terdakwa 4 melanjutkan ke kantor YLBHI di Jalan Negoro, Jakarta Pusat. Sesampainya di kantor YLBHI, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berhenti dan menunggu di seberang jalan, tepatnya di kantor YLBHI dengan jarak 50 sampai 100 meter sambil mondar-mandir. N. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 dan terdakwa 2 menemui terdakwa 3 dan terdakwa 4 dan mengajak pulang. Kemudian pada saat akan pulang, terdakwa 3 melihat saudara Andri Yunus sedang naik sepeda motor warna kuning keluar dari kantor YLBHI dan berkata, "Itu si Andri Yunus, orangnya keluar pakai motor kuning." Selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung mengikuti saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 mengikuti dari belakang. O. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, pada saat para terdakwa mengikuti saudara Andri Yunus di Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat, kemudian sebelum persimpangan Jalan Salemba 1 dan Jalan Talang, Jakarta Pusat, terdakwa 1 dan terdakwa 2 mendahului sepeda motor saudara Andri Yunus, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 masih tetap di belakang sepeda motor saudara Andri Yunus. Tepat di persimpangan Jalan Salemba 1 dan Jalan Talang, Jakarta Pusat, sepeda motor terdakwa 1 dan terdakwa 2 balik arah atau lawan arah menuju arah sepeda motor saudara Andri Yunus. Dan pada saat itu sepeda motor terdakwa 2 memperlambat kecepatan sambil menunggu sepeda motor saudara Andri Yunus mendekat. Pada saat berpapasan, terdakwa 1 langsung menyiramkan cairan kimia tersebut ke bagian tubuh saudara Andri Yunus yang juga mengenai terdakwa 1. Terdakwa 1 langsung menjatuhkan botol tumbler dan langsung meninggalkan lokasi kejadian lurus ke arah RSCM, sedangkan terdakwa 3 dan terdakwa 4 lurus ke arah Jalan Pramuka menuju Mes Bais TNI. P. Bahwa 20 meter dari TKP, saudara Andri Yunus merasa kepanasan akibat reaksi dari cairan kimia yang disiramkan kepadanya, sehingga saudara Andri Yunus langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berteriak minta tolong sambil meletakkan tas dan membuka jaket dan baju yang digunakannya saat itu.